Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rif Anista ya. Channel YouTube Rif Anista masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku SPS Matematika untuk SD kelas 4 bab 8 mengenai pengolahan data, yang mana kemarin sudah kita kerjakan di pertemuan sebelumnya, yakni latihan ulangan bab 8 paket 1 yang bagian A nomor 1 sampai dengan 10, dan juga yang bagian B nomor 1 sampai dengan 5. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan untuk yang bagian C ya. Untuk bagian C sendiri ini ada 5 nomor juga ya. Tentunya jawabannya lebih kompleks dibandingkan dengan yang bagian B ya, walaupun sama-sama 5 nomor. Oke, langsung saja kita ke nomor 1 ya, ini C. Kerjakan soal-soal berikut. Berikut adalah data banyak tabungan. Ini dalam ratusan ribu rupiah siswa kelas 4 ya. Ini ada yang 300, 250, 325, 250, 275 dan seterusnya ya. Kita lihat ini banyak datanya ada berapa ya. 1 2 3 4 5 5 kali 1 2 3 4 5 kali 4 berarti ada 20 ya. Jumlah siswanya ini ada 20 ya. Sekarang kalau menyelesaikan data seperti ini itu biasanya lebih mudah kalau kita urutkan dari data yang paling kecil sampai data yang paling besar. Jadi nanti kita akan lebih mudah ya dalam mengerjakan soal-soalnya. Tapi ini langsung saja kita menuju ke soalnya. Jadi tidak perlu kita kerjakan secara detail ya. Oke, lengkapilah tabel berikut berdasarkan data di atas. Nah, ini besar tabungan 250.000 karena ini dalam ratusan ribu rupiah, berarti yang 250 mana? Kita cari ada berapa datanya. Ini ada 1, ada 2, mana lagi? 3, yang 250 ya, 4. Nah, ternyata ada 4 siswa ya. Kita cek lagi supaya tidak ada yang kelewatan. Makanya lebih mudah kalau kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, tapi tidak apa-apa ya. Oke, berarti ada 1 2 3 4. Maka banyak siswa yang tabungannya 250.000, ada 4 siswa. Cukup kita tulis di sini 4. Kemudian yang 275.000, 275 kita cari di baris pertama dulu. Ada 1 2 3 4 5 ya. Ada 5 siswa. Coba kita cek lagi ya. 1 2 3 4 5 ya. Ada 5 siswa. Jadi yang tabungnya 275.000 ada 5 siswa. Selanjutnya yang 300.000. 300.000 ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 siswa ya. Oke, di sini ada 6 siswa. Kemudian yang 325.000, 325 ada 1, ada 2 ya. Yang 325 hanya ada 2 siswa. Kemudian yang 350 ada 1, ini aja ya, 2, 3, ada 3 siswa. Coba kita cek lagi apakah benar, karena tadi banyak datanya ada 20. Kita tambahkan 6 tambah 4 10, 10 tambah 5 15, 15 ditambah dengan 5 ya, pas berarti 20. Jadi total siswanya ada 20, banyak datanya ada 20, berarti sudah
sesuai ya. Jadi jawaban untuk nomor 1 ini ya. Besar tabungan 250.000 itu ada 4 siswa, yang 275.000 ada 5 siswa, yang 300.000 ada 6 siswa, yang 325.000 ada 2 siswa, dan yang 350.000 ada 3 siswa. Ini jawaban untuk nomor 1. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Tabel berikut menyajikan data luas wilayah setiap provinsi di Pulau Sulawesi. Yang ini ada beberapa provinsi atau provinsi yang ada di Pulau Sulawesi beserta luas wilayahnya. Provinsi Gorontalo 11.968 km persegi luas wilayahnya. Sulawesi Barat 16.787 km persegi. Sulawesi Selatan 46.116 km persegi. Sulawesi Tengah 68.090 km persegi. Sulawesi Tenggara 36.757 km persegi, dan Sulawesi Utara 13.931 km persegi. Itu luas wilayah provinsi di Pulau Sulawesi. Sekarang kita ke pertanyaan yang pertama. Provinsi manakah yang wilayahnya paling luas? Paling luas berarti yang paling besar nilainya 16, 11, 46. Nah, ini yang paling besar adalah 68.090 km persegi. Berarti provinsi yang paling luas adalah Sulawesi Tengah. Jawaban untuk yang A adalah Sulawesi Tengah. Oke. Lanjut ke yang B. Provinsi manakah yang wilayahnya paling kecil? Nah, berarti angkanya yang paling sedikit. 11, 16, 13. Lah, yang paling kecil adalah 11.968 itu Provinsi Gorontalo. Jadi provinsi yang wilayahnya paling kecil adalah Gorontalo. Gorontalo. Oke. Lanjut ke yang C. Manakah yang wilayahnya lebih luas? Apakah Sulawesi Selatan atau Sulawesi Tenggara? Yang ditanyakan yang lebih luas antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Sulawesi Selatan itu 46.116, Sulawesi Tenggara itu 36.757. Berarti lebih luas Sulawesi Selatan ya, Sulawesi Selatan karena dia 46.116, sedangkan Sulawesi Tenggara hanya 36.757. Jadi yang lebih luas adalah Sulawesi Selatan. Manakah yang wilayahnya lebih luas? Berarti ini Sulawesi Selatan. Kita tuliskan dulu. Maaf, ini Sulawesi Selatan. Oke. Lanjut untuk yang D. Tentukan jumlah seluruh luas kelima provinsi tersebut. Lah, kelima provinsinya ada berapa ini kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, harusnya 6 provinsi bukan 5 provinsi ya. Jadi ke 6 provinsi ini pertanyaannya, tentukan jumlah seluruh luas kelima provinsi. Yang betul adalah ke 6 provinsi. Ini sudah saya coret-coret untuk yang D. Ya, ini nomor 2D ya. Tadi saya juga nulisnya kelima karena sesuai soalnya. Ternyata saya cek lagi ada 6 provinsi. Berarti jumlah seluruh luas ke 6 provinsi ya, itu adalah, jadi yang Gorontalo ini tadi 11.968, kemudian yang Sulawesi Barat ini 16.787, Sulawesi Selatan 46.116, Sulawesi Tengah 68.090, Sulawesi Tenggara 36.757, Sulawesi Utara 13.931. Kita tambahkan ya, ini saya tambahkan. Ini 11.968 tambah 16.787, hasilnya adalah 28.755. Kemudian 46.116
116 tambah 68.090 itu hasilnya adalah 114.206. Kemudian yang terakhir ini 36.757 ditambah 13.931 hasilnya adalah 50.688. Ini untuk mempermudah aja ya, ini tambahkan 22 dulu. Setelah itu ini kita tambahkan juga hasilnya adalah 142.961 ya, ini ya 28.000 tambah 114 ribuan ini ya. Kemudian ditambah dengan 50.688. Hasilnya adalah 193.649 km persegi. Jadi luas seluruh provinsi yang ada di Sulawesi atau luas ke-6 provinsi yang ada di Sulawesi yang ada di tabel tersebut adalah 193.649 km persegi. Itu untuk jawaban yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 3. Nah, ini soal nomor 3. Perhatikan data kegiatan ekstrakurikuler siswa SD Bangsa pada diagram batang berikut. Ya, ini kegiatan ekstra SD Bangsa ya. Ini banyak siswa yang sumbu Y-nya, sumbu X-nya adalah jenis-jenis ekstranya. Ada pramuka, melukis, taekwondo, PMR, futsal, paduan suara ya. Nah, yang A, ekstrakurikuler apa yang paling sedikit diikuti siswa? Nah, paling sedikit berarti kita lihat ekstranya di sini yang diagram batangnya paling rendah ya. Mana ini yang paling rendah adalah ini di sini ya. Bandingkan yang melukis ini lebih rendah paduan suara, berarti paduan suara yang paling sedikit diikuti siswa adalah paduan suara, hanya 25 siswa. Kita tuliskan untuk yang A berarti paduan suara. Paduan suara. Oke. Kemudian ekstrakurikuler apa saja yang diikuti lebih dari 30 siswa? Ekstrakurikuler yang diikuti lebih dari 30 siswa. Nah, ini 30 siswanya di sini ya. Lebih dari 30 siswa berarti ada 3 diagram batang, 1, 2, 3 ya. Mulai dari yang kiri ini pramuka, kemudian ini taekwondo dan PMR. Jadi ekstrakurikuler yang diikuti lebih dari 30 siswa adalah pramuka, kemudian taekwondo ya, taekwondo, dan satu lagi adalah PMR. Karena tidak cukup. Oke, sekarang yang C. Berapa selisih banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler futsal dan paduan suara? Ditanyakan selisih jumlah siswa yang mengikuti ekstra futsal dan paduan suara. Ekstra futsalnya ada 30, berarti dikurangi dengan yang mengikuti paduan suara ada 25. Nah, maka selisihnya 30 dikurangi 25 adalah 5 siswa. Jadi selisih banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler futsal dan paduan suara ada 5 siswa. Kemudian yang D, berapa jumlah seluruh siswa SD Bangsa tersebut? Lah, jumlah seluruh siswa berarti kita hitung semuanya ya, semua siswa yang mengikuti ekstra mulai dari pramuka sampai dengan paduan suara itu ada berapa jumlahnya? Ini sudah saya coret-coret ya. Oke, jadi jumlah seluruh siswa itu berarti di sini adalah berarti mulai dari yang mengikuti pramuka itu ada 45 siswa, kemudian yang ikut melukis itu 30 siswa, taekwondo 40 siswa, PMR 35 siswa, futsal 30 siswa, dan paduan suara ada 25 siswa. Kita tambahkan 45 tambah 30 75, 40 tambah 35 75, 30 tambah 25 55. Ini kita tambahkan 75 tambah 75 150 ditambah dengan 55. Hasilnya adalah 205 siswa. Jadi jumlah seluruh siswa SD Bangsa adalah 205 siswa ya. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk
latihan ulangan bab 8 paket 1 yang bagian C, ini baru nomor 1 sampai dengan nomor 3. Untuk nomor 4 dan nomor 5 ya, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan, bisa dituliskan di kolom komentar ya. Sekali lagi, untuk mendapatkan update terbaru pembahasan soal-soal dari ISPS Matematika baik untuk kelas 4, 5 dan juga 6, bisa diikuti terus di channel YouTube Rifanista ya. Sekali lagi, bisa diikuti terus di channel YouTube Rifanista, karena di sini juga sudah saya buatkan playlistnya khusus untuk kelas 4, kelas 5 dan juga kelas 6, bisa dilihat. Demikian juga untuk materi-materi matematika yang lain ya. Materi matematika yang lain itu juga sudah ada di playlist tersendiri. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.